Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan Tuhan karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan pernah dicemari atau jangan dicemari dengan imbalan. Mengapa? Bagaimana supaya kita tidak dicemari dengan imbalan atau upah? Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 mengatakan, "Karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Biliam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat." Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku 2 Petrus 2, keseluruhan pasal 2. Ini merupakan amaran dan nasihat Rasul Petrus supaya berhati-hati dengan guru-guru palsu yang menyesatkan umat Tuhan dalam hal imbalan ini. Nah saudara, mari kita perhatikan bacaan kita. Rasul Petrus mengingatkan tentang penyesatan oleh guru-guru palsu. Mereka juga disebut dengan nabi palsu di dalam perjanjian lama. Salah seorang yang dijadikan contoh adalah Biliam. Awalnya Biliam menolak permintaan Balak, Raja Moab. Untuk apa? Untuk mengutuki Israel dengan alasan Tuhan melarangnya. Namun karena Biliam tidak dapat mengendalikan atau mengawal keinginan dengan upah yang besar yang dijanjikan Balak, Tuhan akhirnya mengizinkan dia pergi juga. Namun bertentangan dengan niatnya semula, Biliam justru memberkati Israel di sana karena Tuhan menggagalkan maksud jahat Biliam. Kita boleh baca ini dalam Bilangan 22 hingga 24. Apa aplikasi? Apa pengajaran untuk kita? Saudara, pujukan dan rayuan dengan sejumlah imbalan atau uang atau upah ada kalanya membuatkan kita tergoda. Kita tergoda untuk mengatakan atau melakukan tindakan tertentu yang salah karena uang. Rasul Petrus mengingatkan bahwa perbuatan demikian membuat kita yang telah dikuduskan menjadi tercemar kembali. Ayat 20. Seharusnya kita tidak terjerumus ke dalam keserakahan atau ketamakan hidup sebagaimana yang dilakukan Biliam. Saudara, mari kita terus bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya tidak tercemar dengan dosa. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya sentiasa waspada dengan ajaran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lebih baik menjauhi kenikmatan dunia daripada hidup di dalam kecemaran. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus menolak kenikmatan dunia yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami mengerti bagaimana supaya kami selalu menurut kehendak Tuhan, menurut panggilan Tuhan, bukan tergoda dengan imbalan atau upah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.